Wow, Hai. kamu Hai mempersiapkan kalau sekali. enggak, cuma ganti baju. Iya, 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 iya. Lagi gabut ya, Kak Iyal ya, lagi gabut di rumah ya, Ah, enggak atau lah, apa? banyak banyak yang harus dikerjain juga soalnya dari kemarin. Jadi Oke, being Kak productive Iyal. lah. Kenapa, kenapa? Being productive, memproduktifkan diri lah. Supaya nggak berlumut ya. Benar. Supaya nggak berlumut di rumah. Nah, hari ini kita ngomong-ngomong sama Kak Iyal tentang anak muda dan perubahan. Karena anak muda ini memang suka berubah ya Kak ya, suka suka namanya Mhm, perubahan. Jadi seringkali mhm. kalau kita ini mau nggak mau sebagai yang generasi, kita termasuk generasi yang sudah tua nggak ya sih Kak Iyal ya? Teman-teman kita sudah merit Ya, semua loh. iya, benar, benar itu. Iya, 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 yes, kita ketinggalan kereta. Tapi kalau kalau saya melihat anak-anak generasi sekarang itu mereka itu berubahnya cepat sekali. Jadi saya itu Iya, malah banyak belajar dari mereka. Nah, kalau kalau menurut Kak Iyal ini tentu saja Kak Iyal masih melayani di anak muda kan. Jadi anak muda ini bagi iya. Kak Iyal menarik sekali kan. Kenapa sih Mhm. alasannya Kak Iyal ini masih mau melayani di anak muda? Coba. Em, karena banyak karenanya ya, tapi kalau ngelihat karena utamanya supaya teman-teman muda ini nggak apa namanya ke depannya itu jadi pemuda-pemuda yang berkualitas gitu kan. Berkualitas. Itu Iya. aja supaya nggak jomblo lama-lama gitu kan? Kalau itu kalau jomblo, kalau single itu pilihan, kalau jomblo itu Nasib ya. takdir ya. Selain itu kak, apa sih yang membuat kakak? Saya melihat kan pelayanannya cukup, cukup konsisten nih di anak-anak muda, ke anak-anak. Apa sih yang membuat anda masih punya, yang membuat Kak Iyal masih punya bensinnya itu loh, masih bisa bakar terus? Apa sih? Kalau bensinnya ya, Hmm. kalau saya ngelihat karena saya itu dulu besar juga di apa namanya di bergereja dan segala macam dan di situ juga apa namanya there is a lot of things that I learned when I grew up, when I grew myself up gitu ya. So I want to share it again what I actually received, yang apa yang saya udah terima. Saya ingin bagikan ke teman-teman yang lebih muda lagi supaya apa? Mungkin ada kiat-kiat yang bisa bantu teman-teman itu lebih gampang menjalani masa mudanya daripada waktu dulu saya harus belajar sendiri. Karena secara nggak langsung, I lost it waktu umur saya 12 tahun. Papa saya sudah meninggal waktu umur saya 18 tahun. Secara nggak langsung, selama 10 tahun terakhir ini, banyak hal yang saya belajarin itu yang harusnya dapat bimbingan dari orang tua atau seorang bapak, tapi itu benar-benar belajar sendiri. Di mana saya sendiri belajarnya dari Tuhan. So that's Oke. one of the things apa namanya yang bisa jadi bensin saya untuk tetap melayani di anak muda. Dan yang kedua, kenapa seperti yang lain di teman-teman muda supaya muda terus nggak tua-tua gitu kan. Meskipun Iya, buat iya. Anda naik, tapi face sama apa namanya spirit sama power tetap muda gitu kan. Oke. Jadi Imannya paling tidak begitu ya, namanya biar ya, penilaiannya orang. Oke, oke, oke. Paling tidak punya iman lebih dulu. Sekarang Kak Iyal, kalau Kak Iyal di tengah kesibukannya Kak Iyal ini thank you sudah meluangkan waktu. Tapi Kak Iyal ini sekarang kalau tidak kena corona nih, lagi sibuk apa sih? Setiap kali saya ketemu Kak Iyal ini selalu ada sesuatu yang baru soalnya. Jadi sekarang saya tanya, ada yang baru nggak dari Kak Iyal? well, selama 3 tahun terakhir, lebih tepatnya selama 4 tahun terakhir saya tergabung di Yayasan Pondok Kasih. Kalau di flyernya kemarin kan udah kelihatan ya, Pondok Kasih gitu ya. Nah, tapi selama 2 tahun terakhir ini saya tergabung sama satu kegerakan atau suatu acara event nasional yang bernama Festival Pemuda. Di mana kita itu udah nggak ngeliat lagi ras, nggak ngeliat agama, nggak ngeliat apapun itu, tapi kita berkumpul menjadi satu NKRI, satu Indonesia.
Nah, target kita memang teman-teman pemuda, khususnya mahasiswa dari seluruh Indonesia, di mana kita benar-benar milih teman-teman dari seluruh Indonesia ini kita handpick setelah 2 tahun terakhir ini, kita handpick itu sebanyak 10 orang dari tiap provinsi. Nah, dengan adanya itu, teman-teman dari Sabang sampai Merauke itu kita kumpulin jadi satu. Untuk apa sih tujuannya? Sebenarnya bahasanya itu gampangnya adalah silaturahmi akbar gitu, satu Indonesia. Jadi supaya tahu teman-teman dari Aceh dan teman-teman dari Papua kalau Indonesia itu satu, mereka itu bagian dari NKRI. NKRI bukan cuma di Jawa, bukan cuma di Kalimantan, bukan cuma di Bali, tapi kita seluruh pulau ini, satu Indonesia ini, kita itu bagian untuk bisa membangun Indonesia. Itu sih yang saya tergabung selama 2 tahun terakhir ini. Dan saya sendiri mewakili teman-teman Kristen karena tim intinya itu memang kita terdiri dari berbagai agama, tapi saya mendapat kesempatan untuk menjadi satu-satunya selama tahun 2018 saya mewakili teman-teman Kristen atau perwakilan dari teman pemuda Kristen satu Indonesia gitu, yang tergabung di core teamnya gitulah. Itu sih. Nah, Kak Iel, kalau sekarang dilihat ya tentang kebinekaan di bangsa ini ya, agak-agak kita miris juga ya, karena yang justru yang menjadi dulu di zamannya bapak ibu kita kelihatannya lebih baik-baik saja, tapi kelihatannya zaman sekarang ini lebih menyedihkan. Dan kita nggak bisa menerima perbedaan berarti ya nggak bisa itu loh, bahasa kerennya nggak bisa agree in disagreement ya, nggak bisa setuju dalam ketidaksetujuan. Kenapa ya? Kok bisa, resepnya kira-kira apa nih Kak Iel supaya minimal dari anak-anak yang nanti nonton ataupun yang sekarang lagi online ataupun yang nanti tetap diupload kan ini, yang nonton kira-kira resepnya apa sih? Buat PR buat kita maksudnya. Kalau dari kita yang pasti satu karena kalau kita teman-teman Kristen kan memang minoritas ya. Tapi banyak juga yang beranggapan bahwa teman-teman dari Kristen itu very nggak pingin dekat-dekat, jadi fobiaan gitu. Jadi teman dari Kristen kurang terbuka, teman-teman dari Kristen itu eksklusif gitu dan segala macam. Nah, hal seperti itu yang sebenarnya kita harus ubah gitu. Kita harus present diri kita itu ingin belajar. Memang kita adalah minoritas, teman-teman dari Kristen adalah minoritas di Indonesia, tapi bukan berarti bahwa teman-teman dari yang minoritas ini suaranya nggak pernah didengar. Bahkan teman-teman kita, saya mempunyai teman baik saya, dan itu juga dia adalah ketua di Festival Pemuda 2018 dan 2019. Di mana saya bisa berteman sangat baik. Beliau adalah seorang muslim dan seorang wanita. Gitu. Tapi saya bisa benar-benar dekat, bisa benar-benar berteman dekat dengan dia. Kenapa? Yang pasti karena asas kepercayaan kita. Kita percaya dengan satu dengan yang lainnya. Ya mungkin waktu pertama kita ketemu, oh ya masih basa-basi dulu. Tapi lama-lama waktu kita percaya, kita benar-benar udah dapet feel-nya tuh. Kalau misalnya kita berteman tuh, kita dapat feel-nya, apa aja kita bisa ngomongin. Nah waktu kita ngomongin sesuatu, di situ kita bahkan dapat insight-insight yang baru. Kayak pengertian tentang agama Muslim, dan beliau juga saya mendapatkan insight banyak tentang agama-agama yang lainnya waktu saya berbicara, dan dia juga waktu saya menjelaskan tentang pandangan dari Kristen seperti apa, itu juga karena pertemanan itu, karena kepercayaan itu, saya bisa ngomong hal-hal yang bahasanya kalau misalnya kita belum berteman dekat, itu kayaknya kita bakal miskomunikasi, bakal berantem. Tapi karena kita udah percaya, kita mau terbuka, dua kita saling percaya, tiga kita sangat dekat dan udah nggak punya pikiran yang lain-lain itu, makanya itu kita jadi luar biasa dekat gitu. Dan itu yang bikin kita berbeda-beda tapi jadi satu. Dan saya mengerti banyak dari hal itu, dari kita berteman gitu. Itu paling nggak. Berbeda-beda tapi jadi satu. Jadi nggak perlu jadi sama untuk kita jadi satu ya. Of course. Itu yang bikin Indonesia unik, yaitu kita tetap berbeda tapi kita satu goals-nya. Nggak ada yang pingin kita menjadikan kita satu. Jadi kalau bahasa kita bertemu satu Indonesia itu untuk tetap menjadi diri kita sendiri, bukan ingin ikut
menjadi yang lain gitu. Tapi kita tetap jadi diri kita sendiri dan membawa uniqueness-nya kita itu ke depan. Dan kita membawa uniqueness-nya kita itu untuk bisa orang orang lain mengerti kalau kita ini unik loh. Masing-masing dari kita ini unik loh, punya ciri khas masing-masing. Dan bukan untuk minta, lu ikut gue aja atau kamu ikut aku aja lebih baik di sini lah. Enggak, itu tujuannya kita sama sekali gitu. Kita harus embrace diversity gitu. Dan itu yang kita tanamin selama 2 tahun terakhir. Jadi itu bisa dibilang kontribusinya kami untuk sebagai pemuda untuk Indonesia. Jadi kalau saya bagusnya kayak gini, kan banyak tuh kayak di negara Singapura atau di Korea Selatan mereka untuk membela negaranya mereka harus wajib militer gitu ya. Yes. Nah kalau di Indonesia kan kita nggak ada wajib militer. Jadi pasti orang-orang nanti tanya, kalau misalnya ada orang tanya, kontribusi lu buat negara apa? Sebagai anak muda lu nggak jadi polisi, lu nggak jadi militer segala macam, apa kontribusi lo? Kontribusinya kita gampang banget. Kita membawa uniqueness-nya kita dan berusaha untuk menggabungkan Indonesia yang beragam ini menjadi satu, itu udah kontribusi kalau buat saya kayak gitu. Wow, menggabungkan Indonesia yang beragam menjadi satu. Nah Kak Iyal, kita ngomongkan hal seperti yang kita janjikan nih. Jadi kita ngomongkan anak muda dan perubahan. Nah gini, dunia ini semakin berubah ya Kak Iyal ya. Jadi dunia ini berubah dengan kecepatan yang sangat cepat sekali. Jadi saya ingat dulu pertama kali saya kenal yang namanya lagu itu saya pakai Walkman. Nggak tahu Kak Iyal sempat menangin nggak Walkman, kita beli baterai AA itu. Tapi sekarang kita bisa langganan Spotify, bayar goban gitu ya, bayar 50.000 dan kemudian kita bisa dengarkan lagu yang kita suka dan kita bisa buang semua lagu yang kita suka, yang nggak kita suka. Jadi so cheap gitu loh. Dulu kita beli kaset satu isinya dari 10 lagu cuman 2 yang kita suka. Sekarang kita bayar 50.000, ya bisa dengarkan semua yang kita suka aja. Iya, kalau misalnya kita mau cepetin lagu yang kita nggak suka gitu harus nunggu lama gitu, terus pencet stop, pencet play lagi, pencet stop, pencet play lagi. Jadi kalau itu makanya kelancaran zaman sekarang banyak yang harus bisa disyukurin gitu kan ya. Tinggal pencet doang. Iya. Nah, Kak Iyal, melihat perubahan yang seperti ini responnya kita kayak gimana sih sebagai, soalnya gini, karena ada 2 kaum ya. Ada kaum yang puritan sekali nih kalau di kalangan orang Kristen. Jadi nonton bioskop dosa masuk neraka, nonton denger lagu dunia dosa masuk neraka. Ada yang sisi yang satunya lagi, terserah lu deh mau dugem, mau apa, mau ngebir, terserah kamu. Tetapi kalau menurut Kak Iyal, kita sebaiknya sebagai anak muda Kristen nih harus berdiri di mana? Kalau saya sih, ini yang saya sering, ini pandangan saya sendiri ya. Jadi waktu saya diminta untuk sharing, saya sharing di beberapa pertemuan anak muda juga saya sharing hal ini karena juga banyak yang banyak tanyanya, banyak yang nggak ngebolehin, banyak yang kayak melarang bahkan banyak. Jadi dikurangin banget atau berlebihan banget. Gitu. Kalau saya sih bahasanya gini ya, saya nganggapnya sebagai contoh nonton bioskop aja. Nonton bioskop kan yang paling netral gitu lah ya. Nanti saya coba masuk ke yang kayak dugem dan segala macam. Nah kalau untuk bioskop sendiri itu bisa dibilang refreshing dan bioskop itu diciptakan untuk sebagai benda refreshing. Nah saya ngomong itu sebagai blessing lebih tepatnya. Karena apa? Tuhan koreksi kalau saya salah. Tuhan berbicara kalau berkat itu untuk dinikmati. Oke, berkat itu untuk dinikmati. Dan saya menganggap waktu saya pergi ke bioskop itu saya sedang menikmati berkat yang Tuhan berikan ke saya. Berkat yang Tuhan berikan ke saya itu apa? Berupa uang dan segala macam. Nah, gimana cara saya untuk menikmati uang? Yang pasti satu, kayak misalnya kita makan sesuatu yang enak, itu kita menikmati berkat Tuhan. Dan juga kedua, kita bisa refreshing diri kita sendiri. Kan kita harus balance ya. Nah, jadi saya menganggap kalau nonton bioskop itu sebenarnya suatu berkat asal tidak berlebihan. Semua yang berlebihan itu jadi bala, bukan berkat. Tapi waktu kita mendapatkan berkat, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Satu, kembalikan lagi ke Tuhan, pastinya. Yang kedua, berkat itu untuk apa? Untuk dinikmati. Yang ketiga, berkat itu untuk diberikan menjadi berkat bagi orang lain lagi sesuai dengan kemampuan kita. Nah itu hal yang saya pakai jadi pedoman saya ya. Jadi kalau saya bilang memang ada teman-teman yang di luar sana ada bilang
nonton itu dosa gitu. Nah, padahal banyak juga film-film Kristen yang ditampilin di bioskop gitu kan. Gimana caranya kita nggak nonton gitu? Gimana caranya kita bisa mendapatkan ilham baru kalau kita nggak ngelihat dunia luar di sana? Dan banyak juga saya mendengar pendeta-pendeta itu juga banyak pakai ilustrasi dari film-film yang baru-baru. Kayak ada satu pendeta, dia berkhotbah tentang ilustrasinya tentang Avengers gitu. Saya bilang luar biasa ya, ilhamannya bisa jadi kayak gitu. Thanos gitu di snap the finger, katanya itu apa namanya end of times. Jadi kayak orang ada yang di Alkitab di kitab Wahyu itu. Saya bilang, jadi sebenarnya waktu kita ngambil positifnya dari setiap movie itu juga kita bisa ambil ke iman kita sendiri, kita bisa pakai di kehidupan kita sendiri masing-masing. Jadi kalau saya bilang sih pandangan saya karena kesininya teknologi itu semakin maju dan juga dengan perkembangan teknologi itu persaingan juga lebih kuat. Nah, dengan persaingan lebih kuat, tingkat stres kita kan pasti juga lebih cepat naiknya. Jadi waktu kita kembali lagi ke iman Kristen kita, kalau kita melihat itu sebagai sebuah berkat yang harus dinikmati, saya bilang it's fine. Kalau buat saya seperti itu, asal tidak berlebihan. Beda ceritanya kalau untuk kita pergi ke Google, pergi ke tempat club and night. Kalau saya pribadi sih ya, karena saya nggak pernah suka dengan atmosfer seperti itu. Jadi saya bukan enggak, tapi jarang sekali. Dulu waktu saya muda, namanya anak muda yang pengen nyoba-nyoba ya pasti datang ke tempat kayak gitu. Tapi yang saya tahu dan saya akhirnya ngulangin, satu saya nggak suka bir karena pahit rasanya. Dan sejak itu saya putusin saya nggak mau minum bir lagi. Mau diiming-iming, oke, misalnya aku tak bayar ya, kamu tak bayar minum satu botol bir 50.000. Saya tetap nggak mau karena apa? Saya nggak suka. Jadi sebenarnya kalau pandangan saya oke, kalau misalnya kalian belum coba satu, tapi harus ada yang nemenin, misalnya kayak Kak Dendi, harus nemenin. Itu kenapa? Supaya bisa tahu antara suka atau nggak suka. Kalau saya dulu ngajarin saya, kamu coba. Kalau kamu nggak suka, nggak usah diulangi. Dan ternyata untungnya, puji Tuhan, saya nggak suka yang namanya bir. Dan saya suka yang namanya klub karena apa? Ya, saya nggak suka atmosfer. Gimana caranya mau ngomong sama orang tuanya jeng gitu. Mau ngomong teriak-teriak, pulang-pulang kantong kita habis, duit kita habis karena buat apa? Buat beli minuman yang harga 1 botol harganya 1 juta, 2 juta. Kalau saya karena kita pekerja ya Kak Dendi, sekarang kita mulai gila daripada kita ngabisin 1 botol 1 juta, mendingan buat liburan gitu atau buat apa? Karena kita udah kerja. Nah kalau kita dulu belum kerja, umur 18, umur 19 masih disupport sama orang tua, tinggal gede-gede aja nggak pergi gitu kan ceritanya dulu. Tapi saya puji Tuhan banget, saya nggak pernah yang suka ke tempat seperti itu. Jadi sampai sekarang pun kalau saya diajak sama teman-teman saya gitu kan, pergi ke tempat-tempat kayak gitu, saya lebih memilih nggak deh, lebih baik saya apa namanya nggak ikut aja dulu. Karena apa? Satu, saya nggak suka tempatnya. Dua, saya nggak ingin mencoba gitu. Maksudnya ya sealim-alimnya orang atau sebanyak-banyaknya orang itu pasti kalau ada hal gitu lama juga bisa terpengaruh. Tapi buat saya daripada saya terpengaruh, lebih baik saya nggak mencobai gitu kan. Kalau teman-teman saya bilang lu gaul dan segala macam, coy, gaul perlu harus pergi ke Bogor. Gaul itu nggak harus pergi ke tempat bar dan pub dan harus bukan minuman yang auto posting di Instagram, enggak. Saya bilang jadi influence yang baik itu juga bisa dibilang gaul. Kalau bisa dibilang apa namanya, saya banyak posting di apa namanya Instagram saya juga tentang faith, tentang apa namanya dan segala macam tentang yang berhubungan dengan berbagai sistem gitu lah. Kalau saya misalnya nggak posting yang hal-hal kayak gitu, orang follower saya bisa lebih banyak. Tapi saya mau tetap ingin stay true to myself. Kalau saya masih bisa hidup sampai sekarang itu karena Tuhan. Jadi lebih banyak dari diri kita sendiri sih untuk apa namanya bisa mengikuti zaman tapi nggak terpaksa. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, gini nih Kak. Saya ini sering mikir ya. Kalau seandainya kita punya time wrap
50 tahun kok 50 tahun ke depan aku masih ada nggak ya? Kalau misalnya punya time wrap nih, nanti kita sudah usia berapa ya? Sudah usia 50 tahun. Dan kira-kira kalau buat Kak Iyal sendiri, lalu Kak Iyal pada saat usia 50 tahun bisa berbicara pada Kak Iyal yang usianya berapa ya? Atau sekarang deh, jangan berkayal deh. Kak Iyal sekarang bisa ngomong dengan Kak Iyal yang usianya berapa ya? 13 tahun, 14 tahun. What will you say? Apa yang kamu mau ngomong kepada Iyal yang usia 13-14 tahun itu? Don't be stupid. Don't be stupid. Itu sih lebih tepatnya karena apa? Itu summarize dari banyak hal. Jadi saya cerita dulu cerita waktu saya umur 15 sampai umur 18 lah, umur 13 sampai 15. Jadi teman-teman dulu waktu saya besar itu puji Tuhannya saya dan adik saya itu dibesarkan dengan di dalam keluarga yang ada gitu ya. Dan waktu saya kelas 3 SMP, saya itu udah punya kartu kredit. Kartu kredit dari subsidiarinya dari papa saya. Jadi kalau kartu kredit itu kan pasti ada subsidiarinya, bisa kartu tambahannya. Dan papa saya itu udah kasih saya kartu tambahan itu. Kartu tambahan untuk saya dan untuk adik saya. Jadi minimal umurnya 17 tahun. Nah dari situ, karena kalau bayar pakai uang plastik itu kan nggak kerasa ya. Sama sekali nggak kerasa. Bayar pakai uang plastik, jadi bukan uang nominal kelihatan gitu. Gila kalau misalnya 200.000 kelihatan kan, misalnya 50 ribuan ada 4 lembar, kalau 100 ribuan ada 2 lembar, jadi kelihatan gitu kan. Kelihatan banget, jadi bayar pakai uang, bayar pakai uang. Kalau misalnya pakai uang, ini kan nggak gredek gitu. Nah, dari situ saya itu bertingkahnya bodoh luar biasa. Waktu saya kelas 2 SMA, saya di kartu kredit itu limitnya lumayan gede dan saya pakai itu sampai limit gitu. Papa saya waktu akhir bulan ini tagihannya. Tahu bapak saya ngomong kayak gimana? Papa saya itu ngomong kayak gitu. Aku ini mau bunuh papa. Ini lo tagihan kartu kredit bu. Cepat saya nggak bilang nominal, tapi lebih dari 2 juta. Oke. Gila. Dan itu tahun 2007-2008. Itu tahun 2007-2008. Saya cuma mikir aja. Papa saya juga kalau ngomong agak speechless karena apa ya? Saya kok bisa bodohnya sebodoh-bodohnya itu karena apa? Dan saya ngerasa waktu itu belum cari duit, jadi saya belum tahu susah cari duit kayak gimana. Jadi saya waktu bapak saya marah, itu apa dengan tagihan kredit segitu banyak gitu. Tapi kalau saya ngeliat, makanya waktu tadi bilang ke saya, apa yang mau dikasih, apa yang saya bisa bilang ke saya yang dulu, don't be stupid. Jadi banyak hal-hal yang kalau misalnya saya turn back, tapi kita kan nggak bisa muter waktu ya. Tapi yang kita bisa lakukan hanya kita memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Jadi pelajaran kegagalan kan bagus untuk kita belajar. Dan saya ngerasa di situ saya gagal untuk memanage finansial dan puji Tuhannya tahun demi tahun saya lebih baik untuk mengolah finansial. Itu salah satu contoh aja. Banyak hal yang dulu saya itu malu banget kalau lebih malu dan lebih untuk lagi. Tapi paling enggak itu kalau ditanya apa yang saya ngomong, jangan bodoh, don't be stupid. Iya. Sekarang mungkin perkataan yang sama juga lagi nemplak ke anak-anak ya. Jadi perkataan jangan bodoh itu juga berlaku buat anak-anak yang zaman now ini ya, mungkin ya, supaya mereka juga don't be stupid. Gimana apalagi jelasinnya? Banyak banget, lebih banyak lagi banget godaannya sekarang. Semua kan zaman lebih maju dan lebih gampang dapat apa-apanya, semua itu gampang banget zaman sekarang, lebih dipermudah lah. Dan itu kemungkinan kita untuk bodoh atau hal-hal bodoh itu jauh lebih banyak. Nah ini Kak Iyal ini ada pertanyaan dari temen. Gimana sih cara jelasin kalau teman kita nanya alasan kalau pacaran harus agama. Nah ini Kak Iyal mungkin kan ahlinya di dalam hal-hal kayak gini ya.
Enggak lah. Gimana? Oke. Oh, aduh. Kalau pacaran bahasa agama satu, alasan paling gampangnya ya, biar kita kalau ada apa-apa, kalau misalnya lagi ada bentrok, itu enggak yang langsung tuduh-tuduhan. Oh, sih, kamu diajarin itu, aku diajarin kayak gini. Jadi itu permasalahan nggak selesai. Jadi itu yang paling gampang. Karena konflik lebih banyak terjadi waktu kita berbeda dan mengerti. Kalau kita berbeda tapi mengerti, itu lebih gampang. Kalau berbeda nggak mengerti, itu jauh lebih susah. Orang yang kita agama aja sama-sama mengerti itu susah banget, apalagi yang beda dan tak mengerti. Itu susahnya luar biasa. Dan yang kedua, apapun yang kita lakukan waktu kita memiliki iman yang selama itu jauh lebih gampang waktu kita melewati masalah gitu. Karena apa? Kita mengerti dan belajar. Kalau kita misalnya berbeda, kita pengertian yang seperti ini, tapi kita punya pengertian seperti ini, jadi nggak nemu jalannya itu selalu gitu. Jadi anggap saya tradisionalis karena saya percaya akan hubungan yang masih harus agama. Banyak teman-teman di luar sana yang bisa berbeda agama tapi bisa tetap langgeng gitu. Ada. Saya bilang itu ada dan saya bisa melihat teman saya ini ada yang seperti itu. Tapi banyak hal yang mereka harus korbankan. Jadi boleh kalau nggak agama menghubungkan, sangat silahkan. Tapi harus siap mentalnya 2 kali lipat lebih besar daripada yang agama. Itu sih yang saya bisa kasih teman. Karena apa yang saya lihat dan apa yang kita rasain waktu kita benar-benar berkomitmen untuk berhubungan atau pacaran dengan teman agama, itu kita harus siap untuk berkorban atau membuang hal-hal yang kita berkorban lebih daripada kita berhubungan dengan teman agama. Nah, Kayel, kalau zaman sekarang anak muda kan pasti cari namanya figur nih. Nah, pasti cari figur yang bisa dilihat. Jadi kalau sekarang kalau kita sering ikut seminar kan sekarang ini namanya fatherless generation. Nah, kalau bagi Kak Iyal sendiri, figur yang paling penting yang bisa mengantarkan Kak Iyal sampai ke Iyal yang hari ini itu siapa sih sebetulnya? Sosok figur lebih tepatnya figur yang kelihatan apa yang nggak kelihatan. Jangan Tuhan Yesus deh, Tuhan Yesus kan pasti punya ya. Iya. Kalau buat saya sih yang pasti papa saya. Apalagi kalau kamu tadi ngomong fatherless generation. Kalau buat saya, meskipun papa saya waktu saya besar yang krusial ya, karena waktu krusial membutuhkan seorang bapak itu setelah pubertas sampai akhir baliknya cowok kan lebih dia satu ya. Dan kita pubertas kan umur 11 sampai tahun 21. Kalau cowok 21 akhir baliknya. Nah, the golden years itu saya nggak ada seorang panutan di bumi karena papa saya nggak ada gitu. Jadi tapi yang papa saya ajari selama dia hidup itu saya coba untuk terapkan. Saya nggak bilang papa saya sempurna ya, karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi apa yang papa saya lakukan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Itu yang saya tangkap begitu. Dan yang kebetulan papa saya juga pendeta. Dan saya tahu ngerasain nggak enak menjadi anak seorang pendeta. Sorot sama jemaah, pendetanya nggak ngelakuin itu, tapi jemaatnya nyinyir terus. Saya tahu rasanya dari apa tapi saya menjadi pendeta itu mentalnya harus double ya. Jadi kalau teman-teman ada yang menjadi pendeta, saya mendukungnya luar biasa, tapi mentalnya harus tahan 100 kali lipat. Saya mendukung hamba Tuhan muda itu, saya mendukung luar biasa. Tapi siapin mental aja, karena nggak gampang jadi hamba Tuhan, nggak gampang jadi pendeta. Jadi kalau kita semua hamba Tuhan, kita semua yang udah percaya sama Kristus, kita hamba Tuhan. Tapi untuk kita untuk menjadi pendeta, gembala, teman-teman saya mendukung, tapi harus punya mental besi gitu ya, mental besi.
Jadi kalau untuk sosok figur yang saya anutin itu pasti bagus, without a doubt. Karena meskipun seperti saya tadi udah bilang, meskipun papa saya nggak ada, tapi contoh-contoh hal-hal yang dia lakuin selama papa saya hidup itu ternyata membuat saya seperti saya sekarang. Dan saya masih banyak banget kayak mengingat kalau misalnya saya nemuin masalah, itu kan saya berpikir papa saya ini kayaknya masalah ini gimana ya. Dan itu membuat saya masih mengingat-ingat sosok dari papa saya. Bukannya saya mengambil-ambilkan suatu orang, tapi paling Tuhan kasih jawaban lewat apa yang papa saya udah pernah lakukan. Jadi saya tahu saya harus lakuin apa. Jadi saya pasti berdoa, Tuhan gimana caranya masalah ini? Saya menyelesaikan masalah ini. Tapi Tuhan ingat gitu. Ya kamu coba ingat dulu papa itu nyelesain masalah kayak gimana. Ya itu cobaan caranya. Dan ternyata Tuhannya bisa. Gitu sih. Nah, kalau bagi yang masih punya papa nih ya memang harus dihargai baik-baik ya. Yes. Karena waktu nggak bisa diputar. Oh. Nah, Kak Yel, saya ingin kasih Kak Yel challenge ini. Bukan challenge sih sebetulnya, tanya sih. Kak Yel pasti punya banyak rencana kan setelah corona ini berakhir. Nanti setelah corona ini pulang kampung kan ya. Pasti punya rencana. Kira-kira ada satu nggak yang boleh kita ngerti nggak? Jadi kita bisa dapat spiritnya gitu. Apa sih yang Kak Yel mau lakuin setelah corona ini berakhir? Oh, sebenarnya ada beberapa hal target saya yang saya mau capai di tahun ini ya, tapi bukannya itu gara-gara corona jadi off track, enggak, mungkin harus di-postpone. Yang pasti kita berencana untuk melakukan festival lagi tahun ini, tapi tahun ini kan ya tahun depan. Dan juga ada beberapa hal yang saya ingin capai khususnya untuk keluarga pribadi, kayak nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita sebagai anak muda, kita ngomong finansial dikit. Sebagai anak muda kita harus punya kemampuan untuk bisa mendapatkan pemasukan dari satu atau dua itu. Kita sebagai anak muda harus bisa dinamis. Kita sebagai anak muda harus bisa mencari peluang itu lebih pelan. Dan saya tahun ini rencana mau sama saya ingin merambah satu bisnis, satu usaha. Nah, karena apa? Yang saya udah doakan, kita udah berhubungan dari awal tahun ini, cuma rasanya bahwa kami ke arah itu. Tapi dengan adanya corona, itu kan jadi kayak tertunda. Saya bilang hal itu tertunda, dan saya mengambil satu hal yang baik dari situ. Mungkin dengan corona ini, kita lebih detail lagi akan hitung-hitungan. Kita harus lebih detail lagi akan perencanaan. Kita harus lebih detail lagi akan apa aja yang kita bakal taruh di bisnis kita. Jadi harus lebih detail. Jadi bukan kayak kalau anak muda nih cenderungnya kan kayak pokoknya oke, ini idenya bagus, ya cepet-cepetan harus naik. Tapi ujung-ujungnya berdarah. Tapi ujung-ujungnya kayak nggak ada gagal macam karena belum ada persiapan yang matang. Nah di balik adanya corona ini secara nggak langsung mendapatkan kesempatan untuk lebih kalau misalnya kita bikin belakang planning, kalau misalnya planning ini nggak berhasil, kita di planning ini, jadi kita bikin A sampai Z gitulah, supaya benar-benar tahu mana yang bikin dan itu bukan hasil, bukan karena ingin nyoba doang dan terus nggak lagi. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan Tuhan itu asal kita percaya pada Tuhan dan minta sama Tuhan untuk hal itu berhasil. Dan waktu kita percaya bahwa kita diciptakan bukan sebagai ekor tapi sebagai kepala, jadi apapun yang kita kerjakan itu pasti hasil. Jadi kalau di balik dari kondisi ini, saya yakin Tuhan ingin saya pribadi untuk lebih detail lagi berkata, untuk benar-benar mikirin bukan cuma di angan-angan, bukan di pikiran doang, tapi benar-benar dipikirin yang ditulis. Kalau misalnya ini kurang berhasil, berarti ada selanjutnya dan selanjutnya. Dan itu sih lebih pasti. Karena apa? Secara nggak langsung, seperti saya tadi udah bilang, pemuda itu pinginnya berasa gitu. Pinginnya pokoknya cepat, yang penting jalan dulu dan segala macam. Oke, benar. Tapi di lain pihak juga kata kita harus cerdik seperti apa dan tulus seperti apa, ya kan?
Jadi kita juga cerdik juga. Cerdik itu nggak berarti apa? Ya kita nggak jangan mau dibodohin gampang. Kita harus bisa survei ini, survei itu, melihat mana yang benar dan segala macam. Jangan percaya sama orang. Jadi banyak muda jadi sekarang ya udah ingin gampang aja jadi percaya orang. Tuhan nggak suka orang malas. Ada juga di kita hai sebut hai pemalas biarlah pada sebentar bisa. Hai pemalas biarlah pada sebentar. Supaya kita kerja juga. Kerjanya kita ya waktu kita bekerja, waktu kita sudah melakukan terbaik, sisanya kita akan lakukan. Kita ngomong Tuhan, ini maksimal saya nih, saya udah bisa ngelakuin. Udah sekuat tenaga, sekuat kemampuan, sekuat pikiran, itu waktunya kita lakukan. Kita udah saya udah ngerasain sekuat saya nih. Sisanya saya ke ahli tidak tuh kehendak lain tadi gitu. Asal kita udah bisa maksimal mungkin, bukan cuma berusaha satu itu doang. Kayaknya ini udah deh satu itu doang. Kita paling cari jalan buntu, cari jalan itu. Kita itu kalau benar buntu baru Tuhan gimana? Karena apa? Waktu saya ngelakuin persiapan dari festival itu banyak banget jalan buntu. Bayangin aja kita harus pergi, kita ngundang presiden, kita ngundang menteri, dan kita dan itu ngadainnya bukan di Surabaya, kita ngadainnya di Jakarta dan yang tahun pertama di Jakarta dan tahun kedua di Semarang. Gimana saya harus tiap minggu pergi dan harus kalau misalnya bahasa badan gitu ya, capeknya luar biasa. Tapi itu yang bikin kita lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih tepatnya karena kita tahu kalau itu bukan kemampuan diri kita. Kita tahu itu bukan kemampuan kita, tapi kemampuan Tuhan yang bikin kita mampu. Nah dari situ saya lebih banyak bergantung lagi sama Tuhan. Nah dari situ itu sih sebenarnya yang saya bisa kasih tahu teman-teman. Jangan nganggap kalau corona ini bukan suatu wabah dan ini Tuhan nggak rencanakan. Ya memang untuk virus dan segala macam Tuhan nggak pernah merencanakan itu. Tapi ada rencana Tuhan di balik semuanya. Kita mungkin bisa, ya banyak orang ngomong, ya saya dengar banyak pro kontra gitu ya di teman-teman Kristen. Corona dari Tuhan, habis itu ada satu lagi, corona itu bukan dari Tuhan, segala macam. Saya cuma bilang gini, entah itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, saya percaya sesuatu yang buruk itu bukan dari Tuhan. Itu yang saya tahu. Tapi Tuhan punya rencana di balik sesuatu itu. Jadi saya percaya, apalagi teman-teman muda ya, saya ditanya, gimana sih caranya ngadepin kebosanan kalau di corona gini? Saya bilang, lu bosan karena harus di rumah terus. Saya bilang, gini ya ngomongnya, ya namanya anak muda, apalagi saya tipe orang yang introvert. Jadi kalau di satu tempat itu susah luar biasa. Tapi sejauh ini selama hampir 1 bulan lebih ini saya nggak ngerasain kayak bosen. Saya nggak pernah ada yang ngerasain kayak stres banget di rumah. Aduh, gimana? Gue nggak bisa pergi nggak bisa ketemu. Nggak bisa ngopi, nggak bisa ngopi, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya itu cuma kayak ya ini cuma waktu saya istirahat di rumah, lebih banyak istirahat, lebih banyak nonton bareng, lebih banyak Netflix, dan saya lebih banyak olahraga. Dan saya kemarin ada pertanyaan, udah naik berapa kilo lo? Kalau saya bahkan bangga nih bilang saya nggak naik, saya tetap turun. Kenapa? Lebih banyak olahraga, makan lebih banyak dijaga. Karena apa? Waktu kita beraktivitas kita nggak bisa dapetin jam makan. Misalnya kita makan misalnya harus 12:30 gitu. Kalau saya beraktivitas, saya nggak mungkin makan 12:30 siang untuk makan siang. Saya pasti makan jam 3, jam 4 untuk makan siang. Karena dengan aktivitas meeting, ketemu orang dan segala macam. Nah dengan ini saya bisa netepin jadwal dan makan 1 siang, terus malam, jam 6:30 malam, terus habis itu breakfast jam 8, jam 9 pagi. Itu lebih gampang ngaturnya. Dan itu saya choose to think about it. Saya choose to think in a positive way. Banyak orang bilang, banyak anak-anak muda lebih tepatnya kayak banyak melihat sesuatu itu dari segi pandang negatifnya. Tapi sebagai anak muda, sebagai orang muda, kita harus juga melihat sesuatu dari segi positif. Bahasa Inggrisnya, either you want to see a glass half full, apa half empty. Itu cara pandang yang berbeda.
Satu gelas diisinya separuh. Kita bisa ngomong, gelas itu baru penuh separuh, apa gelas itu kosong separuh. Tergantung lagi cara pandang kita. Waktu kita ngomong kalau gelas itu penuh separuh, itu kita bisa melihat hal itu dari positifnya. Dan waktu kita melihat satu hal yang positif, kita nggak mungkin stres, kita nggak mungkin bosan. Dan waktu kita ide-ide yang kita lihat dari positif, ide itu muncul. Oke, nanti saya harus melakukan ini nih, harus kayak gini nih, harus kayak gini. Jadi itu yang saya lakuin selama virus corona ini mereda. Dan yang saya mengucap syukur luar biasa, setiap dari keluarga inti saya masih siap memberikan kesehatan. Dan itu satu hal yang luar biasa, itu satu hal yang patut disyukurin karena dari kita sendiri, kayak calon biasanya dari tante saya itu udah meninggal karena corona. Dia cuma corona 2 hari, itu langsung meninggal. Jadi seberapa ganasnya virus itu sebenarnya bisa dibilang cukup ganas, apalagi kalau yang udah punya sakit ya, apalagi sakitnya kayak sakit asma dan segala macam. Jadi teman-teman berjuang untuk itu sih lebih tepatnya. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya bersyukurnya karena banyak hal yang luar biasa yang saya bisa ambil dari adanya virus ini. Dan saya nggak merasa bosan sama sekali. Bosan itu jauhkan dari pikiran teman-teman. Jauhkan kalau bisa. Karena apa? Waktu itu ngomong, gila gue bosan, stres langsung tidak betul. Saya ini. Waktu kita buka celah untuk makan itu berkurang dari satu kata aja, dari satu kata. Bosan. Setan langsung masuk ke otak kita gitu. Coba kan corona bisa gini. Coba kan corona gini. Cuma dari satu kata doang bosan. Jadi kalau teman-teman mau tetap optimis, mau tetap bisa itu jangan ada di otak. Itu sih. Dan di situ teman-teman bisa punya planning ke depannya yang lebih rigid, yang lebih bagus. So yeah, that's the thing that I can explain. Wow, keren penjelasannya. Kak, terima kasih nih buat waktunya. Saya sudah menyita waktunya Kakak. Oke, Kak, untuk last time, saya punya request khusus ini. Karena kita akan adalah teman cangkruk, jadi boleh kan ya, saya minta request khusus ya. Jadi banyak teman-teman kan nggak ngerti, Kak Iyal ini kalau nyanyi suaranya keren. Jadi jauh lah sama suara saya, ya kan. Jadi antara langit dan bumi itu kayak gitu bedanya. Nah, kita minta dong Kak Iyal. Kak Iyal minta tolong dong nyanyi satu lagu, chorusnya aja boleh. Setelah itu, can you lead us in pray? Boleh nggak berdoa buat kita? Of course. Ya, oke. Satu lagi yang memang ini common ya. Tapi ini kayak resonance banget buat kita nih yang lagi ada di rumah dan dalam keadaan apapun kita bersyukur kan. Jadi lagu ini saya yakin dan percaya teman-teman semua bisa nyanyi. Saya sebenarnya harusnya ada 2 lagu. Tapi saya pengen enggak deh, saya nyanyi lagu ini. Jadi satu lagu ini saya pengen nyanyi lagu itu yang ku bersyukur tapi saya pengen nyanyi lagu yang satunya deh. Aku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kala yang ku telah kau sediakan, sungguh besar kasih setiamu. Itu. Wow. Can you lead us in pray? Of course. Ayo teman-teman semua yang sekarang sedang online, kita sama-sama berdoa. Father, we thank you. Father, we thank you. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas berkat-Mu yang telah diberikan sepanjang hidup kami, kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami, dan Bapa, kami yakin dan percaya dimanapun kami berada, kami yakin di mana 1-2 orang berkumpul, Engkau hadir di tempat itu. Dan kami yakin Bapa, meskipun kami di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, Engkau hadir bersama kami. Bapak, sekarang kami mengucap syukur atas semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas semua hal, kesehatan, penyertaan yang Kau berikan kepada kami, sekeluarga kami masing-masing. Bapak, tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Without you, we are nothing. Without you, I am nothing. Dan Bapak, sekarang kami berdoa untuk teman-teman muda yang hadir di tempat ini, supaya mereka bisa menyimak satu supaya mereka bisa mengerti kehendak-Mu satu persatu, supaya mereka bisa tetap maju di jalan
dalam Engkau di hari-hari depan ini, dan supaya mereka bisa melewati hari-hari waktu mereka di rumah ini bersama Engkau. Dan Bapa, hamba-Mu meminta agar mereka jauh dari kata-kata bosan, jauh dari kata-kata jenuh, jauh dari kata-kata stres. Bapa, kami akan percaya apapun yang terjadi di sekitar kami, Engkau punya rencana untuk setiap dari kami. Kami yakin percaya apapun yang Kau lakukan kepada setiap dari kami akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan Bapak, kami berdoa buat teman-teman kami di luar sana yang sedang memerangi virus dari corona ini. Kami yakin percaya Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan Bapak, yang Engkau berjanji tidak ada tulah yang akan bercurah. Dan kami yakin dan percaya Bapak, virus ini akan segera reda. Kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, dan kami berdoa semua orang yang telah positif disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak, semua orang-orang yang dalam tahap penyembuhan Engkau pulihkan 100%. Dan kami yakin dan percaya khususnya untuk perekonomian bukan cuma hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia untuk kembali pulih. Kami yakin Bapak, setelah virus ini mereda, hal-hal terjadi luar biasa. Hal luar biasa bakal terjadi lebih lagi. Banyak orang melihat nama-Mu, banyak orang lebih percaya kepada, banyak orang berpaling kepadamu Bapak. Dan kami yakin dan percaya Bapak, waktu kami bisa melewati semua ini suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang lebih yang tidak pernah kami lihat, tidak kami bilang akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini, kami ucap syukur atas fellowship yang ada bersama teman-teman dan pemuda dari teman-teman pemuda kami, Bapak. Kami yakin dan percaya hari ini, saat ini bukan suatu kebetulan. Kami akan percaya Bapak, hal yang luar biasa akan kami terima, dan tetap kami hamba-Mu juga berdoa buat Kak Denny sebagai mentor dari Max Official ini, dan teman-teman muda dari Kristus Penebus, Kristus Pencipta. Kami mengucap syukur Bapak semuanya atas pernyataan-Mu, dan ke depannya kami yakin dan percaya anak-anak-Mu ini lebih solid Bapak. Berikan berkat kepada Kak Denny untuk bisa memimpin teman-teman muda, untuk bisa mensupport teman-teman muda baik secara spiritual, secara mental. Kami yakin dan percaya hari-hari depan kami luar biasa bersama Allah. Dan kami yakin tidak ada orang pun yang bisa melepaskan kami dari Engkau Bapak. Hari-hari depan kami memiliki Engkau, kami mengucap syukur, dan kami mengucap syukur atas semua pengampunan yang telah Engkau berikan. Kami mengucap syukur atas semua kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan untuk itu kami mengikhlaskan doa ini di dalam nama Yesus. Dan terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kak Yel, thank you so much. Nanti segera kita setelah selesai kita bisa ngopi bareng lagi, ya. Thank you. Oke, see you. Dadah. God bless. Oke, teman-teman. Jadi tadi ada Kak Yel. Nanti video ini akan direkam. Jadi teman-teman kalau mau lihat lagi boleh. Dan jangan lupa untuk follow ini ya, DLC Max Official, karena berikutnya akan ada banyak tamu-tamu yang luar biasa lagi yang akan mengisi hari-hari libur kita. Jadi daripada gabut, mending bisa ngeliatin. Kita komitmen sih kalau akan ada 3 kali sehari mungkin, 3 kali sehari nggak hidup saya, 3 kali seminggu mungkin seperti ini. Nanti minta tolong sama beberapa kakak pembina juga yang jadi penyiar dadakan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.